Torang jangan beribut nanti torang mau dapat tahu. Kong jangan itu kasih habis air. Nah susah mau cari air di bawah. Nih? Marceli, ngana jaga bendera. Siapa belum? Ayo serang! Kali ini kami seru-seruannya di Bukit Savana Jalan Pelangi. Untuk dapat view secantik ini, main saja ke kampung halamanku, teman. Weh, jangan sebaik. Orang ada di sekitar sini. Jangan sebaik. Kali ini kami sedang asik bermain buluh pembidik. Istilah sebutan kami untuk permainan tembak-tembakan menggunakan bambu berisi air. Kedua tim saling membidik satu sama lain untuk memperebutkan bendera di benteng lawan. Weh, jaga sebaik. Orang ada di sekitar sini. Kalau ada rumput bergerak, tembak Jo. Siap. Nah, dapat tangka. Yeay! Bagus, Rai. 3 lagi. Ayo jaga baik-baik. Ya, gugur satu orang pemain dari tim kami. Artinya aku dan Egas harus berjuang lebih keras. Berjarak tidak jauh dari hadapanku, target terlihat. Sepertinya itu tidak menyadari pergerakanku. 1, 2, 3. Dah, bolang. Kita jangan balik apa ngana. Teman-teman, kita basah. Ngana memang kali balik aku. Baik, siapa ini marah-marah? Dia nih, musuh di bawah dia cuma lihat atas. Nanda fokus, nanda becus dia ini. Begitu kalau mau perang, ada yang menang, ada yang kalah. Dari mana dia nih? Nah, basah no. Kita baru ingat no. Itu tapi musuh. Saya kira tamang. Ternyata Egas cerdik juga ya. Dua lawan berhasil kami tembak, menyisakan satu penyerang dan satu penjaga bendera. Dorang ini sisa 2. Kalau begini caranya, aku, Egas, dan Marceli bisa menang dengan mudah, teman. Ayo, mari kita kepung. Lari gimana ngana? Lari gimana ngana? Nan Kemana kita nih? Mana kok cuma berani ngeroyok? Kita nih cuma sendiri, nah. Gimana? Nyadak kanan, nyadak Dengan posisi terpojok, Ray tidak bisa kemana-mana. Nah, Marcela tinggal sendiri. Yuhu! Sekarang giliran kita serbu dan ambil benderanya. Kamu menyerah atau orang mau tembak? Kamu menyerah atau orang mau tembak? Ate tinggal anak sendiri. Aduh, bagaimana kita ini? Kemana anak? Aduh, kumpang anak. Jangan cuma berani 2 lawan 1, Kang. Oh, cuma berani peperan puang. Kasar apa lang? Egas, ke sana. Orang mau tembak, Kang anak. Mau kemana anak? Egas. Oh, sana kita sini main. Ada curang nih main. Kalah. Masa tanpa memberi perlawanan, Sela langsung menyerah sih? Kalau begitu, tandanya kami berhasil memenangkan permainan kali ini, teman. Aku Bolang dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Ikan yang akan kami tangkap merupakan ikan perairan dangkal dan banyak hidup di lamun-lamun. Tidak perlu jauh menuju tengah laut, akhirnya kami sampai ke lokasi terbaik untuk menjaring ikan boko. Di daerahku, kegiatan menjaring ikan boko disebut dengan soma boko. Biasanya, nelayan soma boko menangkap ikan ini dengan 5 orang ABK. Pertama-tama, jaring yang digunakan untuk menangkap ikan dibuka. Lalu, serik mulai dipasang di sekeliling jaring. Ulang. Ayo sini, ulang.
serik memiliki panjang puluhan hingga ratusan meter. Sehingga untuk menebarkannya harus menggunakan perahu. Setelah serik terpasang mengelilingi jaring, saatnya kami turun untuk menangkap ikan. Biarpun rintik air mulai jatuh membasahi, kami tidak gentar. Kata paman, pelaut sejati harus berteman dengan badai sekalipun. Ikan yang berada di dalam lingkaran akan merasa terperangkap sehingga tidak bisa berenang keluar. Wah, sudah banyak ikan yang terlihat masuk ke dalam perangkap kami. Beragam ikan penghuni lamun juga kami dapatkan. Wah, dari satu kali menjaring saja sudah terkumpul ikan 1 ember. Tangkapan kami pun sudah siap dibawa ke perahu. Oh, hari ini kurang banyak ikan. Hasilnya kurang. Meski paman bilang hasil tangkapannya kurang, tapi banyak jenis ikan yang berhasil kami dapatkan. Salah satunya adalah ikan yang banyak ditemui di daerah kami, yaitu ikan boko. Ikan yang bisa juga disebut ikan keling ini termasuk kerabat ikan Napoleon. Selain ikan boko, kami juga berhasil mendapat ikan yang mirip seperti baronang, yaitu ikan uhi. Bedanya, ukurannya lebih kecil dan memiliki sirip berduri. Bolang, bawa persiapan menonton sakaeng. Ini berbagi satu-satu berbungkus untuk perahu. Kasih apa? Enak ini mau goreng. Terima kasih, Paman. Aku tidak sabar untuk membawa ikan ini kepada Mama untuk dimasak pada acara penurunan perahu nanti. Rupanya Mama dan Kakak sudah sibuk mempersiapkan masakan untuk acara nanti. Mama mempersiapkan bumbu halus untuk menu woku bulu nanti. Bawang putih, bawang merah, dan cabai diulek terlebih dahulu hingga halus. Tidak hanya bumbu halus, woku juga mengandalkan rasa yang kuat dari bumbu rempahnya. Ada daun bawang, kemangi, serai, pandan, daun jeruk, dan tomat yang dipotong kecil-kecil. Sementara Mama menyiapkan bumbu, Kakak dan Egas membersihkan ikan. Setelah bersih, ikan kemudian dipotong-potong agar muat dimasak dalam bulu atau bambu. Semua bahan telah siap, tinggal dicampurkan teman. Kurang? Ya, Nanti kasih masuk akang ini dalam bulu. oke saya masuk. Ikan yang telah dibumbui dimasukkan ke dalam bambu. Harus telaten ya teman, biar bisa memuat banyak ikan. Cara memasak menggunakan bulu atau bambu ini telah dilakukan oleh orang-orang Tagulandang sejak lama. Biarpun dibakar, hasil masak bambu ini seperti dikukus. Uap panas terperangkap di dalamnya dan membuat ikan matang merata. Jangan lupa bambu terus dibolak-balik ya, biar tidak gosong. Selain hidangan wajib berupa tumpeng nasi kuning, Mama juga membawa sajian yang telah disiapkan, yaitu ikan masak woku bulu, makanan khas di daerah kami. Semuanya komplit terhidang, mulai dari makanan berat, pauk-pauk, hingga kudapan manis. Duh, aku tidak sabar mencicipi semuanya. Rasanya semakin nikmat menyantap hidangan bersama-sama seperti ini. Beginilah cara kami anak-anak dari Tagulandang menjaga tradisi tetap lestari.
jauh-jauh dari pantai Toka, kami menyusuri tebing ilalang untuk mencari tanaman pandan laut. Tanaman yang tumbuh liar dan banyak ditemukan di sekitar pesisir. Berbeda dengan pandan yang biasa dimanfaatkan daunnya untuk memasak, tanaman ini memiliki daun yang keras juga berduri. Oh, ini dah ada pohon ini. Nah, pulang, ada pohon tinggi-tinggi sekali terus semua orang dapat naik. Yo, kita tahu naik lagi. Oh, Anjot, mari Jodang, orang cari bulu atau kayu supaya sunya namun naik-naik. Mari Jodang, mari Jo. Pandan laut dapat tumbuh hingga belasan meter. Untungnya pohon yang kami temukan ini hanya berkisar 4 meter, sehingga dapat dijangkau bantuan alat yang panjang. Mantap! Niel dan Ray telah mendapatkan bambu yang bisa kami manfaatkan. Buah pandan yang kami cari berwarna hijau menyerupai dedaunan. Mata kami pun harus jeli mencarinya. Galah kami arahkan agar dapat menjangkau buah pandan laut ini. Mari Jo, kita Jo naik. Bagus sih, guys. Bagus. Bye-bye Tadan tuh. Bye, guys. Rupanya Egas berinisiatif untuk mengambil buah pandan yang berada di pucuk pohon. Di antara teman-temanku, memang dialah yang paling ahli memanjat. Sebagai anak yang memiliki darah keturunan Amerika, Egas tetaplah anak pulau sejati. Lihat saja tuh, pohon pandan laut yang berduri dapat dia panjat dengan mudah. Satu persatu, buah pandan laut berhasil kami dapatkan. Bentuknya mirip seperti nanas ya. Bedanya, buah ini tidak memiliki mahkota, teman. Buah pandan laut ini disebut juga sebagai buah hala. Kalau di daerahku sih disebut buah pindang. Polang, ini sudah penuh Polang. Oh iya, Egas turun jo Egas, penuh. Wah, ternyata dari satu pohon saja kami sudah berhasil mengumpulkan banyak buah pandan laut. Buah pindang siap kami bawa untuk menghias perahu. Teman, petualangan kami masih berlanjut. Sebagai anak Pulau Tagulandang, kami akan memperkenalkan gunung berapi yang ada di daerah kami. Namanya adalah Gunung Api Ruang. Dari buku yang aku baca, Gunung Ruang ini memiliki ketinggian 725 meter atau 725 mdpl. Kalau sedang rezeki dan cuaca sedang cerah, puncaknya dapat terlihat jelas dari pulau kami. Polang, jangan sekali pakai sama perahu nih. Orang itu mau pakai kita paman perahu. Orang pergi mana kan ini? Orang mau pergi Gunung Ruang mau cari bahan-bahan mau mandang gosok kain. Gunung Ruang ini berada terpisah di pulau yang berbeda, teman. Namun, kami bisa mencapainya dari Pulau Tagulandang dengan sampan dayung seperti ini. Akhirnya sampai juga kami ke Pulau Ruang. Meski termasuk sebagai gunung berapi aktif, warga di daerahku banyak memanfaatkan pulau ini untuk berkebun karena tanahnya yang subur. Salah satunya adalah kebun kopra atau kelapa. Ini dah lebih pohon. Oh. Polang, mari Jo, kita yang naik. Oh, ngam naik. Ya. Oh. Oh. Bukan tuh situ. Bye-bye naik, bye-bye. Yo. Licin. Bye.
Ayo orang pulang itu mau bawa ini pergi ke paman. Teman, pamanku sudah bersiap-siap untuk acara Manondo Sakaeng atau penurunan perahu. Sebelum perahu diturunkan ke laut untuk pertama kalinya, aku dan teman-teman membantu menghiasnya terlebih dahulu. Paman, itu Bolang ada bawa daun katu ini mau hias-hias perahu. Ya Bolang, terima kasih Bolang. Yo Bolang, itu apa boleh Bolang mau bantu mau hias perahu? Oh boleh Bolang. Ayo mari aku bantu. Janur dipasangkan pada setiap sisi perahu untuk memperindah tampilannya. Tidak lupa pandan laut yang telah kami ambil juga dipasangkan. Kami percaya semakin banyak pandan laut terpasang, semakin banyak ikan yang berhasil dibawa pulang nantinya. Amin. Tagonggong atau alat musik khas daerah kami mulai ditabuh. Perahu telah terhias dengan rapi dan para kerabat telah berkumpul. Tandanya acara penurunan perahu dimulai. Dalam acara Manondo Sakaeng, kepala adat harus hadir. Beliaulah yang berperan untuk memberikan berkat pada perahu yang akan diturunkan. Setelah didoakan, kepala adat memberikan aba-aba untuk mulai mendorong perahu atau Manondo Sakaeng. Simbau Darua Tatilu. Perahu si bola siap mengarungi lautan. Seru sekali. Bagi orang-orang pulau seperti kami, perahu memiliki peranan penting. Selain berfungsi untuk menangkap ikan, perahu juga dapat menjadi alat transportasi antar pulau. Teman, ayo tebak. Kira-kira kita mau mencari jenis daun apa? Kisi-kisinya, tanaman ini banyak tumbuh di rawa berair payau. Kedua, tanaman ini dapat digunakan juga untuk mengobati sakit perut dan menurunkan panas demam. Itu kenapa orang mesti mengambil dong kartu ini? Sebenarnya apa bapak yang mengambil? Itu tapi papa ada bikin rumah kabong. Jadi orang tugas mau ambil itu dan waktu mau bikin ke atas rumah. Dapat kan masuk. Ini dia daun nipah, teman. Sekilas bentuknya mirip dengan pohon sagu. Bedanya terletak pada bagian batang. Batang nipah tumbuh di dalam tanah sehingga yang terlihat di permukaan hanyalah pelepah daunnya saja. Sedangkan batang sagu dapat tumbuh hingga setinggi belasan meter. Sementara aku memotong pelepah katu, kawan-kawanku membantu memisahkan daunnya. Ingat, hanya pelepah yang tua saja yang dapat dimanfaatkan menjadi atap ya. Oh iya teman, menurut buku pintar yang kubaca, ada alasan kenapa tanaman nipah ini dapat hidup pada air payau. Tumbuhan ini dapat menyaring air dan mengeluarkan sisa garam melalui pori-pori daunnya. Keren sekali ya. Bolang, sepenuh ini Bolang. Oh, sudah yang kasih masuk. Mari teman-teman, mari Jo, balik. Wah, mengumpulkan daun nipah bersama-sama seperti ini membuat pekerjaan terasa ringan ya. Alias, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Sip, sudah banyak daun nipah yang terkumpul. Teman, kalau berpetualang ke perkebunan di desaku, rumah-rumah kebun banyak menghiasi. Tak terkecuali kebun milik bapakku. Karena kebunnya baru digarap, kami sedang sibuk membangun rumah kebun baru. Sebagai anak yang berbakti, tentu saja aku juga ikut membantu. Ya, meskipun hanya bantu memasang atap.
Daun nipah yang sudah diambil tadi, kami jahit terlebih dahulu menjadi lembaran-lembaran atap. Caranya, daun nipah ditekuk pada sebilah bambu seperti ini. Kemudian, dijahit menggunakan tali hutan. Lembar demi lembar daun nipah saling ditumpuk rapat. Fungsinya agar atap tidak bocor saat hujan dan sinar matahari tidak masuk. Kak, benar ini? Oh iya, mana tinggal sambung-sambung Jono. Teman, ada alasannya kenapa daun nipah digunakan sebagai atap rumah. Selain tanaman ini banyak ditemui di daerah kami, atap kayu atau nipah memiliki beberapa keunggulan. Selain daunnya lebar, bahannya ringan dan juga tipis, membuat rumah terasa lebih dingin. Cocok digunakan untuk kawasan pesisir seperti ini. Walaupun menggunakan bahan alami, atap katu tetap tahan lama loh. Biasanya setelah 5 tahun, atap diganti dengan daun yang baru. Oh Bolang, boleh juga nih itu bawa ke Om sana. Kalau mau pasang di atas. Mari coba teman kita angkat nih. Mari dulu. Apa lagi? Bye-bye guys, jatuh. Pulang, bye-bye. Niel dan Ray memiliki tugas mengoper atap dari bawah. Egas yang berada di tengah menjadi perantara. Dan aku di atas menerima atap dan membantu memasangnya. Atap dipasang pada kerangka, kemudian dipaku. Dengan ditumpuk berlapis, rumah kebun aman dari tetesan air hujan. Dijamin anti bocor. Ayo kawan-kawan, mulai mengoper atap kembali ya. Mau tugas apapun akan cepat selesai saat dikerjakan bersama-sama seperti ini, teman. Kakak, itu Bolang minta izin ya. Oh, dan hati-hati ya. Aku dan teman-teman sudah berjanji untuk bermain estafet pasir. Tempat bermain kami kali ini adalah Pantai Toka. Teluk ini cocok disebut sebagai permata tersembunyi di daerahku, teman. Pantai yang cantik ini tepat berada di antara bukit savana dan tebing-tebing. Indah bukan? Simba udah rua tadi lu. Yuhu! Permainan pun dimulai. Kami bentuk menjadi 2 kelompok dan kami saling berlomba untuk mengumpulkan pasir sebanyak-banyaknya. Tantangannya ada di cara mengoper pasir. Peraturannya dengan berjalan mundur dan tidak boleh menengok ke belakang. Dan tugas pemain di belakangnya untuk memberikan aba-aba kepada teman yang lain. Butuh konsentrasi dan cara ini betul-betul mengandalkan pendengaran teman. Tinggal ikuti suara pemain di belakang dan oper dengan hati-hati. Yap, pasir berhasil dioper dengan aman kepadaku. Sekarang tugasku mengoper pada pemain terakhir. Untungnya aku berhasil mencapai pemain terakhir tanpa menumpahkan pasir sedikit pun. Di karung goni inilah pasir-pasir yang sudah dioper dikumpulkan. Setelah mencapai titik terakhir, permainan belum selesai. Kami kembali mengulangnya untuk mengumpulkan pasir terbanyak. Permainan ini mengandalkan kelincahan. Kami harus bolak-balik mengoper pasir hingga waktu habis. Aku turun tangan sebagai juri dari permainan ini. Meski ingin sekali rasanya timku menang, tapi aku harus tetap jujur, teman. Ini berat. Bolang, Bolang. Mai si orang kamu Bolang. Ya kak. Mari sini dulu. Heng, sana Heng. Yes. Sana. Bolang ini so lapar. Iya kak. Sama kakak
kali so lapar, mari jodan torang mau cari boboca. Iyo, kak torang dah cari mana dapat. Mari jodan torang cari sama-sama uang. Mari yuk. Wih, kebetulan sekali. Kakakku ini akan mengajak kita menangkap boboca. Teman di rumah tahu tidak apa itu boboca? Hewan laut yang satu ini memiliki banyak sekali tentakel dan seringkali mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuh. Apa ayo? Iya, benar sekali. Masyarakat di desaku menyebut gurita dengan nama boboca. Oh iya, perkenalkan, ini kakakku teman. Namanya Saskia. Dia sangat pandai menyelam loh untuk menangkap gurita atau ikan. Waduh, jangan sampai kalah kita dengan kakakku. Kali ini kita harus dapat. Semangat! Oh iya, saat mencari gurita, mata kita harus jeli ya teman. Karena gurita suka sekali bersembunyi di balik terumbu karang. Asik, akhirnya dapat juga nih teman. Gurita yang terkenal sangat lincah dan gesit berhasil aku dapatkan. Laut sudah menjadi sahabat bagiku dan teman-teman. Disinilah kami dibesarkan, di mana laut menjadi tempat kami belajar dan bermain. Ayo, langsung saja kita bawa bobocanya. Wah, wah, wah. Ardan dan Heng gercep juga ya, alias gerak cepat. Lihat, api sudah mereka siapkan. Oke, saatnya kita memasak yuk. Sudah tidak diragukan lagi. Kakakku ini jagonya memasak boboca. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya yuk. Ada bawang merah dan bawang putih, lalu garam, merica, dan serai. Terus ada tomat, kunyit, dan cabai. Kedondong dan kelapanya jangan ketinggalan ya. Bolang pijong apa sebersih itu dia. Bang langsung iris-iris cepat nih. Tian kasih bersih itu rica. Selanjutnya kita bagi tugas saja, biar masakan cepat selesai. Jangan lupa kita tumbuk halus semua bumbu-bumbu tadi ya teman. Soal tumbuk bumbu, kita serahkan saja sama Christian. Hei teman-teman, kita ini kasih bersih boboca. Nah, bagian membersihkan boboca itu tugasku. Oke, sip. Boboca sudah bersih nih teman. Selanjutnya, siap untuk kita masak. Tian, laju Jo, biar bumbu cepat masak. Tumis bumbu halus sampai harum. Awas, jangan sampai gosong. Lalu masukkan boboca, aduk sampai bumbu merata. Kemudian tuangkan santan kelapa. Eits, hampir saja ketinggalan. Kita gunakan buah kedondong untuk menambah rasa asam pada masakan ya. Nah, masukkan kedondong saat masakan sudah setengah matang. Supaya kedondong tetap terasa segar dan tidak terlalu lembek. Yeps, semua bahan sudah masuk. Selanjutnya kita tunggu saja sampai matang. Satu lagi nih, tips buat kalian yang akan memasak boboca seperti ini di rumah. Memasak boboca atau gurita tidak membutuhkan waktu yang lama kok. Kalau kita memasaknya terlalu lama, akan menjadikan daging boboca menjadi alot dan kenyal. Seperti itu teman. Selamat mencobanya di rumah ya. Hihihihi. Oke, masakan kita sudah siap untuk disantap nih teman. Wih, terlihat sangat lezat bukan?
Daging boboca yang segar seakan-akan memanggilku untuk segera menyantapnya. Sungguh nikmat sekali. Nah teman, mengkonsumsi boboca atau gurita seperti ini sangat baik loh. Gurita banyak mengandung vitamin dan mineral seperti kalsium, vitamin C, serta omega 3. Omega 3 merupakan nutrisi penting yang dapat mengurangi kemungkinan penyakit jantung. Selain itu, omega 3 memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu dalam perkembangan otak anak-anak seperti kita ini. Ayo, kita habiskan!